Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jauh seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Ibu Epah yang dari Maluku Utara. Salam kenal, salam senggol-senggol, Bung Jepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS Tab Jaya mengudara di channel Sadam. Saya senang sekali dengan acara-acara Anda. Ini sangat unik dan menarik, bahkan menguntungkan banyak orang, sehingga banyak orang yang punya problema yang berhubungan dengan mistik dapat mudah menghubungi Anda. Jadi begini, Bung Jepri, ini saya lanjutkan masalah atensi saya. Saya adalah seorang ibu janda usia 40 tahun. Hidupan saya cuman sendiri. Saya sebatang kara. Punya anak 2 dan suami sudah meninggal. Jadi saya menjanda bukan karena cerai, tapi ditinggal suami. Sudah hampir 1 tahun. Setelah suami saya meninggal, berapa bulan kemudian anak saya yang pertama meninggal. Yang kedua, bulan ketiga. Disitulah Bung Jepri, saya merasa sangat-sangat terpukul adanya kondisi seperti itu, Bung Jepri. Yang pertama, suami saya memang sakit-sakitan sudah menahun, Bung Jepri ya, tidak kunjung sembuh. Dan kedua anak saya, alhamdulillah, mereka menjadi anak soleh, rajin ibadah saat itu. Mereka juga sama ngikutin bapaknya. Meninggal dunia dengan sakit, ada yang tipes, ada yang sakit karena wabah saat itu ya, Bung Jepri, kena COVID. Disitulah hingga sampai terus terang, saya juga menghormati, menghargai, dan bersyukur banget karena di mana adanya lingkup kami orangnya baik, mereka saling bergantian membawa buah tangan, Bung Jepri. Memang selama suami saya meninggal, saya tidak ditinggalkan apa-apa, hanya sebuah rumah gubuk saja, Bung Jepri. Ada sedikit tanah, apa yang saya bisa saya tanam buat kehidupan saya, Bung Jepri. Lantas yang kembali lagi berbicara mengenai atensi yang saya masukkan di sini, Bung Jepri. Pada saat menjelang 1 tahun adanya, saya ceritanya sedang menanam singkong, ubi, dan di sebelahnya kan sebentar lagi akan panen padi. Alhasil alhamdulillah, walaupun nggak banyak, Bung Jepri ya, tapi untuk menghidupi saya sendiri alhamdulillah ada lebih lah, seperti itu. Di saat saya akan menanam pohon pisang, saya memang rencana perbanyak pohon pisang, biar nanti kalau buahnya banyak bisa kita jual gitu, Bung Jepri. Jadi ada hasil, bisa saya celengin lah begitu, Bung Jepri. Di saat saya waktu itu menjelang tengah hari, di dekat gubuk kan saya puter tanemin pohon pisang gitu, Bung Jepri. Jadi saya menggali dulu lah kurang lebih berapa meter. Ada yang sekiranya tanahnya gembur, saya agak dalam. Kalau yang tanahnya agak keras, saya paling bangsa antara 60 sampai 80 cm saya sudahi.
Seperti itu Bung Jepri. Nah, pada saat menjelang tengah hari, saya rencanakan kepingin istirahat Bung Jepri. Karena saya lagi bikin lubang untuk nanam pohon pisang itu. Tanggung saya selesaikan dulu kurang lebih 80 cm kedalaman. Tiba-tiba saya dikejutkan Bung Jepri. Baru saya mencangkul kurang lebih 30 cm, terdapat gendek yang dibuat dari tanah liat Bung Jepri. Itu gede banget Bung Jepri. Orang pasti tahulah yang namanya gentong buat ngisi air itu biasanya kan kalau orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang keraton sampai sekarang pun masih dengan tradisi itu ya, gentong yang buatan dari tanah liat Bung Jepri. Gede banget Bung Jepri. Barangkali kalau saya tangkap dengan tangan dua pas kali ya, karena gede. Disitulah saya dengan cara perlahan Bung Jepri supaya nggak pecah. Saya penasaran, benda apakah ini? Kalau memang saya lihat memang dari tanah liat Bung Jepri, tapi bahannya sangat tua, kayaknya sudah cukup umur. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, terangkatlah hingga sampai menjelang tengah 2 baru kelar. Saya ekstra hati-hati Bung Jepri biar nggak pecah. Tapi yang membuat saya heran, ini gendek kuat banget Bung Jepri, tidak mudah pecah. Bahkan dalamnya tuh seperti kayak gendek masih baru, bersih banget, nggak ada kotoran Bung Jepri. Akhirnya saya lap-lap pakai air bersih, saya bawa pulang, saya taruh diletakkan di mana, di pojok rumah di dalam, yang seperti biasanya saya suka masak, saya taruh di situ lah. Ini kayaknya multiguna lah, buat naruh apa aja gitu. Pas malam harinya saya dimimpikan Bung Jepri. Hai ibu, bersabarlah. Anda adalah seorang ibu janda ditinggal meninggal suami. Begitu pula kedua anaknya bergantian mengikuti bapaknya meninggal dunia. Yang terakhir karena COVID, yang pertama karena tipes. Insya Allah, barang siapa yang sabar, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Anda. Tetap istiqomah, doakan suami dan anak-anak Anda. Itu dalam mimpi saya cukup jelas Bung Jepri. Lantas dia yang terakhir mengatakan, ibu, rawatlah gendek itu yang dibuat dari tanah liat. Kalau orang bilang tembikar, tapi ini namanya gendek. Dan cobalah kamu tengok di mana adanya gendek tersebut. Nanti Anda tutupi dengan kain putih. Dan Anda ikat supaya tidak terjadi kotoran masuk ke dalamnya. Disitulah saya datangi gendek itu Bung Jepri. Di luar dugaan Bung Jepri. Si gendek sebesar itu, begitu saya lihat, penuh beras Bung Jepri. Masya Allah, ini beras dari mana ya penuh begini, saya tidak merasa punya. Nah disitulah Bung Jepri, awalnya saya bingung, siapa yang memberi beras, sementara gendek ini kan kosong, baru ku dapatkan. Tiba-tiba ada suara di telinga saya Bung Jepri, ibu, jangan kau bingung, apa yang kau dapatkan, apa yang kau lihat, gunakanlah dengan baik untuk kehidupan Anda. Semoga bermanfaat dan insya Allah tidak lama lagi ibu akan mendapatkan modal untuk membuka usaha. Terserah ibu apa yang ibu mau. Dia katakan demikian Bung Jepri. Suara itu tampak jelas sekali, tanpa wujud Bung Jepri. Tapi yang saya ingat, suara itu saya kenal pada melalui mimpi Bung Jepri. Nah, karena saya mendapatkan petunjuk melalui telinga, akhirnya saya coba ngambil 1 liter Bung Jepri. Saya masak, bukan 1 liter Bung Jepri, saya ngambil 6 liter. Rencana saya memang ingin bagi-bagi sama tetangga, karena saya lihat lingkup banyak orang-orang seperti kayak saya membutuhkan, ekonominya masih terlalu lemah ya, maksudnya miris lah begitu Bung Jepri. Bukan saya saja, walaupun saya janda tapi
saya mencukupi lah kalau buat sehari-hari ya Bung Jepri. Akhirnya saya ngambil 6 liter, saya masak, lauknya apa sajalah dari pekarangan saya banyak daun-daun, bikin urap segala macam, saya bagikan ke tetangga Bung Jepri, bukan saya makan sendiri. Nah dari situlah saya dapat pendengaran lagi dipandu oleh suara yang pernah saya kenal. Ibu orang yang soleha, ibu orang penderma, ibu sendiri orang janda, tidak punya siapa-siapa, tapi masih peduli kepada sesama. Teruskan, Anda tidak akan pernah kekurangan lagi. Tengoklah gendak Anda kembali. Disitulah saya ikutin apa kata panduan itu Bung Jepri. Ternyata apa? Beras yang tadinya penuh saya ambil 6 liter Bung Jepri, terjadi penuh lagi Bung Jepri. Bahkan pada saat saya ngambil beras kembali beberapa liter, di tengah-tengah terdapat ada butiran-butiran berlian Bung Jepri. Karena memang saya pernah melihat berlian seperti apa Bung Jepri. Itu banyak sekali Bung Jepri di dalam tengah-tengah beras itu waktu saya mengambil beras. Di situ dipandu lagi, Ibu nggak usah kaget, baik beras maupun berlian, apapun yang Anda dapatkan, itu hak milik Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang selalu berbakti kepada almarhum suaminya, termasuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, engkaulah yang pantas menerima rezeki itu dari Allah. Gunakanlah, manfaatkan dengan baik ya. Kata-kata itu terus lantas karena butiran-butiran berlian itu banyak Bung Jepri, saya punya rencana usaha sembako lah seperti itu. Saya coba ngambil 2 atau 3 biji berlian yang segede gundu yang paling kecil itu Bung Jepri. Ternyata di luar dugaan Bung Jepri, sempat kaget juga di toko. Saya ngambil 3 biji, dia hargai 15 miliar Bung Jepri. Itu saya kaget, sampai-sampai yang punya toko juga bingung. Ibu dapat duit banyak malah bingung. Oh enggak Pak, saya lagi merencanakan pengen membagi, punya rencana, memang niat ingin selamatan untuk almarhum, doain sama kedua anak saya kan janda Pak, ditinggal meninggal suami dan disusul dengan kedua anaknya saya, jadi saya single parent lah katakanlah seperti itu, ditinggal meninggal. Jadi janda saya bukan karena janda cerai, tapi janda ditinggal meninggal suami saya. Jadi saya punya rencana memang ingin nazar ya, ingin berbagi terhadap sesama, termasuk ingin wakafin almarhum, dan saya akan bikin selamatan, mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya yang punya toko bilang, alhamdulillah Bu, Ibu benar-benar orang yang penderma ya, sekalipun kondisi ibu janda tapi masih mau peduli orang lain ya, berkecukupan. Insya Allah berkah Bu, kata pemilik toko mengatakan demikian. Lantas saya jawab amin. Nah yang saya pertanyakan Bung Jepri, berarti saya ini sudah berlangsung 3 bulan Bung Jepri. Saya tetap masih berpikir, siapakah suara itu, baik dalam mimpi maupun di telinga saya, dan dari manakah gendak itu Bung Jepri. Saya kan sudah cukup lama, sebelum suami saya meninggal itu memang dari suami saya, warisan suami saya. Itu tanah udah cukup lama Bung Jepri, sejak kami menikah itu sudah milik suami saya. Akhirnya begitu nikah sama saya, ya udah kami tanamin apa aja gitu Bung Jepri. Di luar dugaan ya Bung Jepri, begitu suami anak saya sudah meninggal, saya kedapatan gendak. Ya, yang saya pertanyakan itu dari mana Bung Jepri, dan termasuk beras Bung Jepri dan berlian. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Dari mana dan siapa? Apakah itu halal Bung Jepri? Terima kasih atas timotnya, atas saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Ibu siapa tadi yang dari Maluku Utara ya, Ibu Epah. Ini nama samaran ya. Biodata Anda sudah ada di bawah saya, di bawah atensi Anda ya. Jadi kembali lagi pada saudara Ibu Epah. Kalau kembali lagi pada diri kita di hadapan Allah, memang hampir semua atensi yang ada, yang intinya masalah rezeki yang datang spontanitas atau di luar dugaan kita ya,
itu kita kembalikan kepada Allah. Itu rezeki dari Allah, sah, halal milik Anda. Jadi Anda tidak usah berpikir terlalu jauh siapakah suara itu, dari mana gendek itu, dan beras itu dari mana, termasuk berlian. Itu semuanya kembali kepada Allah. Rezeki dari Allah, halal, hak milik Anda. Jadi apa yang diamanatkan oleh suara-suara itu memang benar adanya. Jadi Anda tidak usah berpikir siapa suara itu. Jadi itu hanya semata-mata sebagai perantara. Tetap saya menggarisbawahi untuk Ibu Ipa, tawakaltu ilallah, dekatkan diri kepada Allah dan perpanjang zikir malamnya, istiqomah, salat 3/4 malam termasuk taubatan nasuha ya. Insya Allah Anda tidak akan pernah habis apa yang didapat, bahkan akan bertambah seperti yang Anda lihat pada saat ngambil beras 6 liter, ternyata beras itu penuh lagi. Bahkan pada saat Anda mau mengambil beras lagi, terdapat berlian banyak sekali di tengah-tengah beras tersebut. Itulah kelebihan-kelebihan Anda. Allah memberikan satu kelebihan bagi siapa yang peduli pada sama. Dia peduli saya orang janda tidak punya apa-apa, namun Anda peduli bersama, apapun yang Anda dapatkan, alhamdulillah. Itulah salah satu kebuktian bahwasanya rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Kalau kita akan selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang lain, kita tidak usah takut kita miskin atau hartanya akan berkurang. Bahkan Allah akan menggantikan yang berlipat ganda adanya. Demikian saudara Ibu Epah yang ada di Maluku Utara, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Sekali lagi Ibu Epah, tetap tawakal ilallah, dekatkan diri pada Allah, jaga sholat 5 waktu termasuk sholat sunnah malamnya ya, dan perpanjangan zikirnya, termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah. Doakan almarhum suami termasuk kedua anaknya ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, juga Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta seluruh sahabat-sahabat tetangga negara kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jualan kami di sini, kebetulan saya ada di Studio Alam, kebetulan dekat Empang. Dari tadi saya mau ngambil konten, ternyata banyak orang pengajian dan termasuk suara-suara dangdutan, sehingga saya menunda supaya dalam pembuatan konten ini saya benar-benar bersih. Nanti dianggap saya mengambil hak cipta orang. Maka di sini saya bersih, tidak pakai musik-musik apapun. Yang terpenting adalah penyampaian apa yang dimaksud dalam konten saya adalah tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan sahabat di luar negeri sana. Karena waktu jalan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama di channel Ayah Sadam. Karena waktu jualah kami harus turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.